Ya, dan kita akan menuju ke rekan Bahrul Latukonsina langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang Bahrul, ada informasi apa aja dari KN hari ini? Ya baik, selamat siang Akbar dan juga saudara. Benar sekali, saat ini kami tengah berada di Ibu Kota Nusantara, lebih tepatnya di studio TVRI Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan. Tentunya pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan kami juga memiliki sejumlah informasi untuk Anda. Untuk informasi pertama adalah kelompok sadar wisata di sepanjang pesisir pantai di dekat Ibu Kota Nusantara, lebih tepatnya di Kutai Kartanegara, terus mengupayakan hadirnya pelestarian terumbu karang. Salah satunya melalui transplantasi terumbu karang. Berikut informasinya untuk Anda. Konservasi terumbu karang adalah upaya perlindungan dan pengelolaan terumbu karang untuk menjaga kelestarian ekosistemnya. Pelestarian terumbu karang itu meliputi penegakan zona konservasi laut, rehabilitasi dengan transplantasi karang, penanggulangan ancaman seperti polusi dan penangkapan ikan yang merusak, serta melakukan program restorasi seperti menghilangkan spesies invasif. Program-program ini melibatkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, LSM, hingga kelompok masyarakat, sadar wisata, dan lingkungan seperti yang dilakukan masyarakat di sepanjang pesisir pantai di dekat Ibu Kota Nusantara, yakni di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Kelompok masyarakat ini salah satunya adalah Muhammad Mansur yang melakukan transplantasi karang dengan menempelkan anakan karang ke substrat buatan di lokasi yang membutuhkan rehabilitasi. Maswas ini adalah menjaga terumbu karang dari illegal fishing. Manakala dulunya di sini itu hanya kurang lebih 30% terumbu karangnya yang bagus. Namun dengan kegiatan kita monitoring, patroli dan sebagainya itu sudah 85% sudah mulai membaik. Harapan kedepannya bagaimana pesisir Muara Badak ini dapat menjadikan suatu lingkungan yang memang dapat menghasilkan suatu lingkungan yang notabene-nya masyarakat bisa membuat masyarakatnya sejahtera, baik itu di bidang lautnya ataupun di daerah daratnya. Selain itu, warga juga melakukan pemeliharaan rutin dengan membersihkan karang dari kotoran dan kompetitor yang mengganggu. Demikian tim liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, Akbar dan juga saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hadirnya Ibu Kota Nusantara ini juga dapat menjadi peluang bagi pengrajin kain tradisional Kalimantan Timur untuk dapat dijadikan souvenir dan juga cenderamata. Berikut informasinya untuk Anda. Kerajinan tenun dengan pewarna alami dari kayu ulin sangat dikenal di Kalimantan, termasuk di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara, terutama untuk produk-produk seperti kain sasirangan dan tenun tradisional Dayak. Penggunaan bahan alami ini merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya dan juga model ekonomi hijau yang ramah lingkungan, seperti yang diungkapkan salah seorang pengrajin kain tradisional Kalimantan, Nini Lestari. Untuk proses pembuatannya mungkin agak sedikit lama ya Mas ya, beda kayak dengan kain-kain lain. Karena kalau salambar ini kami adalah kain khas dengan motif asli Kalimantan Timur. Kemudian pewarna yang kami gunakan adalah pewarna alami. Nah, karena kebetulan di sini banyak sekali limbah kayu ulin, jadi kami menggunakan limbah kayu ulin. Gitu. Kemudian kain yang kami gunakan juga serat alam. Ya, jadi kain kami ini sangat ramah lingkungan. Selain pewarnanya alami, kain yang kami gunakan ini juga serat alam, bukan kain sintetis. Pewarna biasanya diekstrasi dari limbah serbuk atau kulit kayu ulin, Eusideroxylon, zoageri, pohon endemik Kalimantan yang terkenal karena kekuatannya. Ekstrak kayu ulin menghasilkan warna alami, terutama nuansa coklat hingga merah kecoklatan. Warna ini dapat bervariasi tergantung pada proses ekstraksi dan fiksasi yang digunakan. Proses pewarnaan melibatkan ekstraksi zat warna dari serbuk kayu dengan cara direbus. Kemudian kain direndam dan dijemur berulang kali untuk mendapatkan intensitas warna yang diinginkan. Penggunaan mordant, zat penguat warna alami, juga dapat digunakan dalam proses ini.
Demikian tim liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, Akbar dan juga saudaranya, kita tentunya harapkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus memberikan dampak positif bukan hanya untuk wilayah Ibu Kota Nusantara, namun juga memberikan manfaat positif juga untuk wilayah sekitar. Demikian di Lensa IKN, kembali ke studio, Akbar. Ya, Bahrul Latukonsina langsung dari kawasan IKN. Terima kasih, selamat bertugas kembali.